Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program pendidikan kimia. Oke, pada saat sekarang ini saya akan mempresentasikan tentang polusi udara dalam ruangan. Biasanya kita mendengar polusi udara itu di luar ruangan gitu ya kan, seperti pembakaran hutan, asap kendaraan bermotor, rokok ya kan. Tapi bagaimana dengan polusi udara dalam ruangan ini ya kan? Oke, langsung saja kita bahas ya. Masuk kita ke tema pertama, yaitu pengertian polusi udara dalam ruangan. Kita bahas dulu pengertiannya, kan kita belum tahu nih apa itu. Pengertian polusi udara dalam ruangan ini apa gitu ya. Nah, berdasarkan National Institute of Environmental Health Science, mereka tuh menyebarkan definisi polusi udara itu adalah campuran zat alami dan buatan manusia di udara, yang mana biasanya dipisahkan menjadi dua. Ini kan campuran zat alami dan buatan manusia di udara. Nah, zat alami seperti yang maksud ini bisa karbon monoksida ataupun karbon dioksida. Nah, yang buatan manusia ini bisa jadi kayak yang hasil kita memasak gitu ya kan, bisa nitrogen oksida, nitrogen monoksida atau nitrogen dioksida. Nah, biasanya nih polusi udara ini kan bagi dua kata dia kan, ada yang di luar, ada juga yang dalam ruangan. Nah, yang kita bahasnya dalam ruangan. Lanjut kita yang kedua, dari sumber yang kedua itu yang dikutip dari Wikipedia. Nah, menurut Wikipedia ini, pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, bahkan biologi di atmosfer dalam jumlah dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, yang mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Nah, itu dia. Jadi kayak bentuk fisik, kimia ataupun biologi itu kan yang ada di atmosfer di ruangan gitu kan, yang dapat mengganggu kegiatan manusia itu kan. Tentu kayak polusi udara gangguannya bisa seperti kayak mengiritasi mata ataupun menyebabkan sesak napas atau gangguan pernapasan. Nah, berdasarkan ya kutipan di atas tadi ya, dapat kita simpulkan ya kan, kalau polusi udara dalam ruangan tersebut merupakan campuran beberapa partikel dan gas dalam ruangan yang apabila mencapai konsentrasi tertentu dapat membahayakan kesehatan manusia yang berada dalam ruangan. Kan kita bahas kan dalam ruangan ya kan. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu sumber penyebab terjadinya polusi dalam ruangan. Tadi pengertian sudah kita bahas, sekarang kita bahas apa yang menjadi sumber gitu kan terjadinya polusi dalam ruangan. Dalam ruangan bisa terjadi polusi juga, apa sih sumbernya gitu ya. Nah, dari beberapa referensi atau sumber yang telah kami cari itu kan, nah ini dah sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Pertama ada gas karbon dioksida, gas ozon, formaldehid, hasil pembakaran ya kan, gas hasil pembakaran bisa berupa gas nitrogen atau gas karbon. Kemudian ada mikroorganisme seperti jamur-jamur atau apa nanti ya kan kita bahas. Nah, ada sini polutan yang disebut VOC, volatile organic compounds ya kan. Lanjut kita ke berikutnya, itu dampak negatif akibat adanya polusi udara dalam ruangan. Sebelum ini kita bahas formaldehid ya. Sepertinya kan agak asing gitu ya kan, formaldehid ini apa sih gitu ya kan. Kalau kayak gas karbon dioksida ini sudah sering terdengar ya kan. Kalau formaldehid ini kan agak asing. Nah, jadi formaldehid ini merupakan gas yang tidak berwarna gitu kan, tapi dengan bau itu cukup tajam gitu kan. Dia tidak berwarna tapi memiliki bau yang cukup tajam gitu kan. Nah, biasanya dia ini terdapat pada bangunan seperti karpet atau perabotan rumah tangga gitu kan, biasanya dia terdapat di situ. Nah, kalau pemaparan gas atau gas formaldehid ini dalam konsentrasi yang cukup tinggi itu dapat menyebabkan iritasi pada mata, gangguan pernapasan, bahkan menurut beberapa sumber formaldehid ini bersifat karsinogen ya kan? Kemudian ada juga di situ kita bahas tadi jamur-jamur ya kan. Nah, yang jamur-jamur ini bagaimana ya kan, apabila kelembapan suatu ruangan gitu kan, atau mikroorganisme tadi, apabila suatu
kelembapan suatu ruangan itu telah nggak seimbang gitu kan. Nah maka jamur-jamur, bakteri, virus dapat berkembang gitu kan, mikroorganisme tersebut dapat berkembang, yang mana apabila terhirup oleh manusia itu dapat mengganggu saluran pernapasan kita ya kan. Lanjut kita ke dampaknya. Nah, ini ada dampak negatifnya. Dari sumber sudah, dampaknya itu kan, dampak dari penyebab tadi itu kan. Nah, ada yang pertama itu iritasi selaput lendir, iritasi mata, mata pedih, mata perih, mata berair itu kan. Kok kita kena gas karbon dioksida gitu ya kan. Ada iritasi hidung, bersin gatal ya, iritasi tenggorokan, sakit waktu menelan, gatal, batuk kering gitu kan. Ini kok kena asam gitu ya kan. Gangguan neurotostik seperti sakit kepala, lemah atau capek, mudah tersinggung dan sulit berkonsentrasi. Tentu atau seperti kita melakukan suatu kegiatan dalam ruangan gitu kan, dan tiba-tiba ada banyak asap gitu kan, seperti polusi udara ini gitu kan, tentu konsentrasi kita tidak fokus lagi tadi buatnya, sehingga kita apabila mudah emosi dibuatnya itu kan, kepala sakit juga dibuatnya karena asap tersebut. Kemudian ada gangguan paru-paru dan pernapasan, bisa berbatu atau napas gitu yang berbunyi dan kungkung gitu kan, terus napas atau rasa berat di dada itu kan, kayak asam aja jadinya. Kemudian ada gangguan kulit, bisa jadi kulit kering atau kulit gatal kan, apabila berketerusan terkena dari sumber polusi udara tadi. Kemudian ada gangguan saluran pencernaan, diare atau mencret, ini kalau sudah memang konsentrasi tinggi yang sudah kita terima. Ada gangguan perilaku, gangguan saluran kencing, dan sulit belajar gitu kan. Siapa yang tetap fokus belajar gitu kan, apabila ada banyak polusi udara di ruangan dia, ada banyak gas karbon di ruangannya ya kan. Lanjut kita ke bagaimana ya kan. Nah, tadi sumbernya ada, dampaknya ada, kita bahas bagaimana cara menanggulanginya ya kan. Nah itu dia, ini dia. Dan pertama itu bersihkan perabotan. Nah, biasa ada debu atau mikroorganisme seperti jamur-jamur tadi itu kan menempel di perabotan rumah tangga kita. Jadi minimal gitu kan, seminggu sekali dibersihkan gitu kan, supaya tidak terjadi namanya polusi udara dalam ruangan, sehingga kita dalam ruangan nyaman dan bekerja juga nyaman, tidak terganggu konsentrasi. Kemudian jaga tingkat kelembapan udara ruangan tetap stabil. Nah, jangan sampai kayak terlalu lembab atau tidak stabil, yang mana dapat mengakibatkan tadi mikroorganisme tadi berkembang biak. Kemudian bebaskan ruangan dari asap rokok. Nah ini penting sekali gitu kan. Asap rokok ini, perokok pasif ini lebih ngeri efeknya ke dia daripada perokok aktif gitu kan, sama kita ketahui. Jadi kalau ada orang merokok gitu kan, suruh keluar rumah aja gitu kan, bukan apa-apa nih, saya menghindari polusi udara dalam ruangan gitu ya. Kemudian hindari pewangi sintesis. Nah kenapa? Lah kan pewangi sintesis harum bro gitu kan. Nah pewangi sintesis ini termasuk mengandung tidak ada yang namanya VOC, formaldehid. Nah, formaldehid ya. Nah, dia mengandung itu. Jadi cukup kalau semprot dan terhirup oleh kita dalam konsentrasi yang tidak seharusnya gitu kan, atau batas atau yang sama seharusnya, itu dapat mengakibatkan napas gitu kan, atau mengganggu pernapasan kita. Kemudian ciptakan sirkulasi udara yang lancar. Nah, ventilasi jendela yang di rumah itu dibersihkan gitu kan, supaya udara tuh keluar masuknya lancar gitu kan, jadi ruangan tersebut terasa nyaman gitu karena udara yang masuk itu bersih gitu ya. Kemudian pilih produk rumah tidak membahayakan, karena tadi kan formaldehyde tadi terdapat di furnitur atau perabot rumah tangga kita, jadi dipilihlah itu yang bagus, bahan-bahan yang tidak memiliki tingkat kadar kimia yang tinggi itu kan, walaupun semua terbuat dari kimia tapi diminimalisir itu yang ibaratnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar nantinya ya kan, insya Allah akan kami jawab. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya Taufik Hidayat dari Pendidikan Kimia Universitas Riau, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.